Ya, Anda kembali bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma telah berangsur dan juga berlangsung dengan sejumlah protokol baru yang akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata saat ini. Lalu sudah siapkah para pengusaha dan juga perusahaan yang tergabung dalam Asita untuk menyambut era normal baru dari sektor pariwisata ini? Dan bagaimana upaya pemerintah serta Asita dalam mendorong industri pariwisata? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau Asita, ada Ibu Nunung Rusmiati atau yang akrab disapa Bu Ros. Bu Ros, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin sebelum kita masuk untuk membahas soal persiapan new normal ini yang memang disiapkan oleh pemerintah begitu. Saya ingin tahu dulu kondisinya sampai saat ini yang dialami Asita karena dampak pandemi ini separah apa? Ya, terima kasih. Selamat sore, Mbak. Tentunya bisa diketahui pariwisata ini adalah suatu yang sangat terpuruk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seperti berita-berita tentunya hampir 90% travel agent itu tutup. Asita, saya sebagai Ketua Umum membawahi 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi itu ada ketua masing-masing, dan kemudian kita memang mengalami sangat terpuruk. Bisa dilihat karena itu pariwisata itu adalah sektor yang paling terdampak. Pariwisata ini meliputi penerbangan, hotel, paket-paket tur, semua itu sangat terdampak. Sehingga pariwisata, terutama anggota-anggota saya yang kurang lebih 7.000 itu sangat-sangat terpengaruh. Dan tentunya kita berusaha bagaimana caranya kita tidak mem-PHK staff-staff kita. Oke, pariwisata kan leisure yang memang tadinya awalnya manual, kemudian berpindah begitu kepada digital. Lalu apa saja yang dilakukan dalam 3 bulan ini selama pandemi? Apa inovasi atau misalnya bagaimana cara survive misalnya menghadapi pandemi dalam 3 bulan terakhir, Bu Ros? Ya, terima kasih, good question. Betul, jadi biasanya itu kita manual ya, konvensional. Tapi tentunya juga sudah mulai waktu itu kita sudah mulai ada juga online. Tetapi dalam 3 bulan ini kita memang dipaksakan untuk bagaimana kita untuk digital. Dan memang 3 bulan ini terus, apalagi saya kembali sebagai Ketua Umum yang membawa 7.000 travel agent, bagaimana untuk mengisi 3 bulan ini kekosongan. Sehingga kita meyakinkan setiap hari Sabtu kita mengadakan bincang bisnis Asita, yaitu menyiapkan pasca COVID-19 ini. Jadi kita sudah membuat paket-paket dan kita mempersiapkan bagaimana dengan harga yang nanti kompetitif dibandingkan negara lain. Dan yang kedua juga kita berusaha domestik kita jalan dulu. Karena ini kita 34 provinsi saling mengisi, yang mana harus kita pergi ke negara kita. Ini supaya diketahui ya, negara kita ini apalagi terima kasih Pak Presiden sudah membuat 10 destinasi baru dan kemudian 5 prioritas. Sedangkan saya sendiri bertanggung jawab mempromosikan 34 provinsi, Mbak. Jadi di sini keunikannya, dan 3 bulan ini yang tadi bilang kita mempersiapkannya sehingga waktu pasca ini terjadi kita sudah siap semuanya dengan konvensional maupun digital. Oke, baik. Bu Ros, kita tahu bahwa saat ini angka pertambahan positif COVID-19 di Indonesia juga masih belum bisa tertangani karena vaksin juga masih belum ditemukan begitu. Kemudian pemerintah di sisi lain akhirnya memang terpaksa melakukan protokol baru misalnya seperti persiapan new normal ini. Mungkin ini adalah satu hal positif atau baik begitu untuk memulihkan ekonomi. Tapi bagaimana dengan angka pertambahan itu ketika misalnya satu lubang untuk memulihkan ekonomi dari sisi pariwisata dibuka,
apa yang akan dilakukan ke depannya? Karena ini seperti dua hal yang kontradiktif antara kesehatan tapi juga untuk memulihkan ekonomi. Asita, bagaimana melihat ini? Betul, kita itu pun sudah kita siapkan. Karena terima kasih juga ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Wisnu, kita selalu berkomunikasi dan kita selalu mempersiapkan tadi. Kita sudah membicarakan pasca COVID-19 ini. Di sini uniknya, jadi kita sudah mempersiapkan bagaimana ekonomi dan pariwisata ini berjalan, terutama di domestik dahulu. Dengan memberikan tadi kita ada 3, itu 1 health, 2 safety, kemudian clean. Di situ kita sudah membuat SOP bagaimana caranya nanti kalau misalnya kita ini sudah berjalan dan sudah bisa kita bepergian terutama di domestik, itu kita protokolnya sudah jelas. Misalnya kita sudah mempersiapkan ini teman-teman kemarin untuk bus, itu yang harusnya 30 seat kita usahakan cuma ada 50%. Kemudian begitupun kita siapkan sanitasi untuk cuci tangan dan masker, dan kemudian kita selalu mengedukasi untuk bagaimana COVID-19 ini bisa tercegah, namun kita tetap bisa bepergian. Itu sudah disiapkan oleh seluruh anggota Asita, Mbak. Baik, oke. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu Ros. Saya masih penasaran juga bagaimana akhirnya meyakinkan masyarakat untuk tetap bisa berwisata begitu, sementara pandemi masih terus berlangsung di Indonesia. Usai jeda, kita break sebentar. Kami akan kembali dalam Prime Time.